Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Viana Beri Rohmanuna dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. NIM 413002326 dengan nomor absen 13 dan prodi PGSD kelas B. Tidak lupa yang terhormat dosen pengampu Bapak Afif Ruliansyah, SPD, MPD. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa yang harus dipahami guru sebelum belajar berkaitan dengan psikologi anak dan cara mendiagnosis kesulitan belajar siswa di sekolah dasar. Yuk kita simak sama-sama. Sebelum membahas dua topik tersebut, kalian udah tahu belum tentang psikologi pendidikan itu apa? Jadi, secara istilah, psikologi pendidikan terdiri dari dua lingkup ilmu pengetahuan, yaitu psikologi dan pendidikan. Secara etimologis, psikologi berasal dari kata psychis yang berarti jiwa atau nafas hidup dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, psikologi dapat dipahami sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan kata pendidikan merujuk pada sebuah tindakan menuntut ilmu yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman lebih terkait bidang-bidang disiplin ilmu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa psikologi pendidikan merupakan salah satu cabang psikologi dengan secara khusus mengkaji perilaku individu dalam konteks situasi pendidikan dengan tujuan untuk menemukan berbagai fakta, generalisasi, dan teori-teori psikologi berkaitan dengan pendidikan yang diperoleh melalui metode ilmiah tertentu dalam rangka mencapai efektivitas proses pendidikan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu psikologi pendidikan, yuk kita lanjut mengenai topik pertama. Berkaitan dengan psikologi anak, apa saja yang harus dipahami guru sebelum mengajar? Berikut ada beberapa poin penting yang harus dipahami oleh guru sebelum mengajar. Poin pertama, memahami perkembangan anak. Pengetahuan tentang perkembangan anak memungkinkan guru untuk memberikan bimbingan belajar yang tepat kepada anak. Hal ini membantu guru untuk memahami diri sendiri dan menentukan pendekatan yang sesuai dengan setiap siswa. Poin yang kedua yakni mengenali cara belajar anak. Setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru harus mengenali dan memahami cara belajar anak agar dapat memberikan metode pengajaran yang paling efektif. Poin yang ketiga, menentukan pendekatan psikologi yang sesuai. Guru harus menentukan pendekatan psikologi yang sesuai dengan setiap siswa. Hal ini penting untuk menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Poin keempat, menerapkan psikologi dalam pengajaran. Dalam konteks pengajaran, guru harus menerapkan prinsip-prinsip psikologi untuk memastikan bahwa proses belajar mendukung perkembangan emosional dan intelektual siswa. Dan yang terakhir, poin 5, menggunakan psikologi sebagai alat konsultasi. Guru dapat menggunakan pengetahuan psikologi untuk menjadi konsultan yang baik bagi siswa, membantu mereka memajukan prestasi mereka. Secara keseluruhan, memahami psikologi anak sangat penting bagi guru, karena hal ini membantu mereka dalam memberikan pengajaran yang efektif dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan individu siswa. Bagaimana cara mendiagnosa kesulitan belajar siswa sekolah dasar? Untuk mendiagnosa kesulitan belajar siswa sekolah dasar, guru dapat mengambil beberapa langkah berikut. Pertama, identifikasi gejala. Guru harus melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa ketika mengikuti pelajaran. Ini termasuk memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. Selain itu, guru juga harus mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal tersebut ke keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. Kedua, penilaian minat dan bakat atau PIM. PIM dapat membantu menentukan minat dan bakat siswa yang bisa menjadi indikator dari kesulitan belajar mereka. Misalnya, jika siswa tidak menunjukkan minat atau bakat dalam suatu bidang, mereka mungkin mengalami kesulitan belajar di area tersebut. 3. Analisis nilai ulangan. Guru dapat meneliti nilai ulangan yang tercantum dalam rekod akademik dan membandingkannya dengan nilai rata-rata kelas atau dengan kriteria tingkat penguasaan minimal kompetensi yang dituntut. Keempat, catatan observasi.
Guru dapat mencatat catatan observasi atau laporan proses kegiatan belajar seperti catatan cepat lambat berapa lama menyelesaikan pekerjaan tugas, catatan kehadiran presensi dan ketidakhadiran absensi, dan catatan partisipasi dalam kontribusi dalam pemecahan masalah. Kelima, penilaian kesejahteraan sosial dan emosional. Penilaian ini dapat membantu mengidentifikasi masalah sosial dan emosional yang mungkin mempengaruhi kinerja belajar siswa. Masalah ini bisa mencakup kekerasan rumah tangga, tekanan sosial, atau gangguan kesehatan mental. Semua metode ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kesulitan belajar siswa dan membantu dalam merumuskan strategi dan program yang tepat untuk membantu siswa meningkatkan kinerja belajar mereka.